Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun, atau hati-hati, tidak akan aman karena Allah bakal mendatangkan azab kepada mereka min haitsu la yash'urun, dari yang tidak dikira, diduga akan datang tiba-tiba. Efek perbuatan makar kita kepada Allah dengan kesyirikan, efek perbuatan makar kita kepada Rasulullah dan sahabat, menyiksa, menyakiti Nabi, menyakiti sahabat, Allah datangkan azab dengan tiba-tiba min haitsu la yash'urun, yang kita tidak duga-duga. Para mufassir kemudian mengaitkan ayat ini dengan contoh seperti yang terjadi pada masa Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut dengan kaumnya, kaum Lut. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, anak dari Haran. Ketika ayahnya meninggal, maka dia tinggal bersama Nabi Ibrahim di wilayah Babilonia, kemudian pindah ke utara Kanaan sampai ke Syria, sampai kemudian ke Palestina, lalu tinggal di wilayah Yordania dekat dengan Laut Mati, di satu kampung namanya Kampung Sodom, maka terkenal dengan istilah Sodomi. Kenapa yang terjadi pada masa Nabi Lut adalah umatnya yang melakukan seks bebas, perkawinan sejenis. Jadi mun ada perkawinan sejenis, guys, laki dengan laki, bini dengan bini, dah ada sejarah masa lalu pada zaman Nabi Lut. Sekarang berkembang menjadi LGBT, artinya pengulangan masa lalu saja. Zaman Nabi Lut sudah ada, bahkan lebih parah. Zaman Nabi Lut itu laki-laki lebih tertarik dengan lelaki ketimbang tertarik kepada perempuan. Asyaddu syahwatan min dunin nisa. Laki-laki melihat laki-laki lebih bernafsu ketimbang melihat perempuan. Macam apa kelainan seksualitas lelaki ketika itu? Itulah kondisinya. Jadi ayat ini, kata mufassir, diberikan contoh sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Lut dengan umatnya, kaumnya, kaum Lut, dan terutama kaum Sodom, dengan perilaku penyimpangan seksualitas. Tidak hanya itu yang mereka lakukan, kaum Nabi Lut itu terkenal dengan para pembegal. Jadi qati'us sariq, para pembegal itu sudah banyak terjadi pada masa umat Nabi Lut alaihissalam, dan kelasnya kelas berat. Menuai ini pembegal-pembegal itu kan kelas-kelas teri itu. Menbahari zaman Nabi Lut betul-betul pembegal. Orang akan tidak aman kalau berjalan, apalagi sendirian. Maka terkenallah pada masa umat Nabi Lut dengan para pembegalnya, para perampoknya. Dan yang ketiga, terkenal dengan sering melakukan keonaran di tempat-tempat umum. Umat Nabi Nuh, bila ada pertemuan, bila ada jamuan makan dan sebagainya, pasti ada keonaran di situ. Itulah perilaku umat Nabi Lut atau kaum Lut. Maka kemudian atas sejumlah penyimpangan yang mereka lakukan, Allah beri azab kepada mereka. Dengan apa? Allah beri angin kencang yang panas, hujan batu, lalu mereka kemudian digoncang, maka terjadi gempa besar, seakan-akan bumi dibalikkan, dan semua kemudian mati. Ini azab Allah. Aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun, Allah beri azab
kepada mereka secara tiba-tiba. Siapa yang bisa mendeteksi sejak awal kalau musibah azab itu datang, angin datang, dikira angin ini nyaman dingin, tahu-tahunya angin pembawa malapetaka azab Allah, panas. Mun angin membawa panas, kita membuat orang kemudian bisa mati kekeringan. Siapa yang bisa menduga, mendeteksi kalau terjadi hujan batu? Kita meramal bakal terjadi hujan air, ramalan saja, itu pun kadang-kadang tidak terjadi. Pada zaman Nabi Lut hujannya hujan batu. Membatu hujan turun karena kepala, bocor mati manusia. Hujan batu. Jangankan hujan batu, hujan emas saja gini, mematikan. Hujan batu kemudian gempa besar dan seakan-akan dibalik. Siapa yang bisa mendeteksi kalau terjadi gempa besar? Badan Meteorologi dan Geofisika BMG-nya pada masa itu tidak mampu mendeteksi kalau terjadi bakal gempa besar. Tapi itulah azab Allah yang datang secara tiba-tiba, min haitsu la yash'urun. Tidak ada bisa yang mengira kalau azab Allah itu datang kepada mereka yang melakukan makar kepada Allah dan Rasulullah. Dua sudah peringatan Allah. Hati-hati tenggelam kita. Hati-hati hujan batu, gempa kita. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau Allah berikan azab kepada mereka fi taqallubihim, dalam perjalanan mereka. Taqallub dari qalaba, takliban, bolak-balik. Kenapa diartikan perjalanan? Karena orang berjalan pasti bolak-balik, pergi pulang, pergi pulang. Amun pergi ndik pulang berbahaya. Maka firman Allah, au ya'khudzahu fi taqallubihim, atau Allah beri azab kepada mereka dalam perjalanan mereka. Saat dia pergi, Allah mungkin tidak memberi azab, tapi saat dia pulang datang azab Allah. Siapa yang mengira? Ada yang ketika pergi sudah diberi azab, tidak menunggu pulang. Taqallubihim, siang dan malam bergonta-ganti. Di siang hari Allah tidak memberikan azab, malam diberi azab. Gempa malam hari banyak terjadi malam, saat-saat tidur nyenyak tiba-tiba goyang gempa, gunung meletus, kebakaran mintujuan. Saat nyenyak tidur tiba-tiba musibah, api menyala di mana-mana, hutan terbakar. Siang malam. Fil barri wal bahar, di daratan atau di lautan. Kita di daratan banyak terjadi musibah, azab malapetaka, azab Allah. Tidak terjadi musibah malapetaka di daratan, di lautan. Banyak orang tenggelam, kapal pecah, orang mati lemas dan sebagainya di lautan. Bahkan di udara. Allah tidak menyebut ada kata-kata fil jauhi, tapi fil barri wal bahar. Hanya dua, darat dan laut. Kenapa udara tidak ada? Udara itu kan ujung-ujungnya kembali juga ke daratan. Orang naik pesawat kan udara. Tapi adakah pesawat yang tidak turun, tidak landing ke daratan? Pasti. Maka cukuplah kata-kata Allah fil bar, di daratan saja. Orang terbang, ujung-ujungnya kan mendarat di daratan juga. Siapa yang bisa mengira kalau Allah memberikan azab kita kadlubihim dalam perjalanan? Kita kadang-kadang merasa nyaman. Biasa kita terucap
kayaknya lebih selamat mun kita berjalan atau melakukan perjalanan lewat darat saja. Melewat laut berbahaya. Ini anggapan kita kan. Siapa kira padahal justru sebaliknya, ketika melakukan perjalanan di darat justru Allah berikan azab ketika dalam perjalanan di daratan, bukan di lautan. Ada juga yang mengatakan berbahaya kalau kita naik udara, naik pesawat, risikonya besar. Lebih baik naik perjalanan lewat darat saja. Justru sebaliknya, Allah berikan azab di daratan. Orang naik pesawat selamat-selamat aja, inya di daratan malah kena malapetaka. Ini gambaran Allah. Yang ketiga, hati-hati ujar Allah, makar itu akan mendatangkan azab dalam perjalanan kita. Tidak di darat, di laut, di udara, malam atau siang, pada saat pergi atau pada saat datang. Famahum bimu'jizin, maka bila sudah azab itu datang, kita tidak mampu untuk menolak datangnya azab Allah. Siapa yang bisa menolak? Naik pesawat, datang musibah, pesawat terbakar. Siapa yang bisa mengatasi, yang menolak bahaya musibah? Tidak ada. Di lautan tenggelam, siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Di daratan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahum bimu'jizin, maka mereka tidak mampu untuk mengelak kalau azab Allah itu datang. Lalu yang keempat, yang terakhir, au ya'khuzahum ala takhawfin fa inna rabbakum laraufur rahim, atau Allah berikan azab kepada mereka dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit. Apa yang dikurangi? Allah beri azab. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kurangi. Allah berikan bala malapetaka, bencana kepada kita dengan ketakutan yang bersangatan, dengan kelaparan. Kenapa takut dan lapar? Satu, harta. Harta kita awalnya banyak, berlimpah ruah. Allah kurangi sedikit demi sedikit harta kita. Mungkin bangkrut, tahun demi tahun berkurang harta, jatuh bangkrut, miskinlah dia. Ini kata Allah azab sesungguhnya. Hati-hati. Bila orang dikurangi nikmat, itu artinya Allah memberikan azabnya kepada kita. Ala takhawfin, sedikit-sedikit dikurangi harta yang kita miliki. Demikian pula yang lain. Jadi Allah tidak memberikan azabnya dalam bentuk apapun kecuali mengurangi apa yang sudah kita miliki sebagai bentuk kebahagiaan hidup kita. Fa inna rabbakum laraufur rahim. Tapi Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mengapa ini Allah kunci dengan kalimat aku, kata Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan mau memberikan azab siksa kepada hambaku kalau bukan hambaku yang melakukan kemaksiatan, keingkaran kepadaku. Kalaupun dia maksiat, ingkar kepadaku, tidak serta-merta aku azab. Kenapa tidak serta-merta diazab? Siapa tahu inya sadar, inya insaf diri. Itu maksudnya kenapa Allah kemudian mengulur. Maka ada banyak azab yang mestinya segera diberikan, tapi Allah tangguhkan. Disitulah raufur rahimnya Allah, karena boleh jadi orang itu akan insaf, akan sadar dengan perbuatan maksiat, kejahatan yang sudah dia lakukan. Maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bukankah perbandingan antara kebaikan dengan keburukan tidak sama? Soal kebaikan Allah begitu memberikan banyak pahala berlipat ganda. Satu saja kebaikan dibalas 10 berlipat-lipat. Tapi kejahatan cukup apa yang dia lakukan saja. Begitu Allah itu menyayangi hambanya. Tidak melebihi apa yang kita lakukan. Kalau kejahatan,
Tapi kalau kebaikan diberi kelipatan, tapi kejahatan cukup apa yang dia lakukan saja. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, satu kebaikan 10 balasan kebaikan. Wa man ja'a bis sayyi'ah, tapi satu kejahatan saja, fala yujza illa mislaha, kecuali yang setimpal dengan kejahatan itu. Wa hum la yuzlamun, dan dia tidak dizalimi oleh Allah dengan siksa yang melebihi perbuatan jahatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi ini merupakan teguran sekaligus peringatan Allah kepada kita, yaitu mereka yang melakukan makar, tindakan perlawanan atas ketauhidan kepada Allah. Jangan syirik kita kepada Allah. Perlawanan kepada Rasulullah, jangan melawan atas perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah, demikian pula sahabat. Karena tadi 4 persoalan yang harus bakal menimpa. Kita akan bisa ditenggelamkan, tanah longsor, gempa bumi, itu merupakan bentuk di mana kemudian kita bisa tenggelam bersama dengan bumi. Kita kemudian bisa dihujani dengan hujan batu, atau kemudian kita ditimpa musibah saat dalam perjalanan, atau dikurangi kenikmatan hidup kita. Maka semoga saja kita tetap istiqomah dalam iman kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.